Episode ke-174. Lautan darah di biara petir besar, lonceng berbunyi tanpa henti, menyambut kedatangan para tamu. Kinmu yang tengah membawa kepala desa menaiki gunung melihat Rulai biara petir besar memimpin para biksu menyambut mereka. Sosok itu tetap bermartabat, namun di hati Kinmu muncul sedikit kegelisahan. Ma Wangxian, mantan kepala polisi yang kini menjadi Rulai, masih tampak seperti sosok yang dingin namun penuh kehangatan. Ibu tua itu masih tidak bisa melepaskan tanah kelahirannya. Meskipun para biksu di tempat itu pernah menyebabkan tragedi yang merenggut istri dan anaknya. Namun, semua itu bukan kehendak Rulai lama, melainkan ulah para biksu di bawahnya yang sudah tak terkendali. Sebagai murid Rulai lama, Ma Wangxian memahami semuanya. Gurunya sudah terlalu tua untuk mengendalikan para biksu. Dan bahkan para arhat dari arhat kluster pun turun tangan tanpa kendali, hingga tragedi tak terhindarkan. Sebagai penebusan, Rulai lama memotong lengannya dan menyerahkannya kepadanya. Namun, itu tak cukup untuk menghapus kebencian di hati Ma Wangxian. Meski begitu, ia tetap harus menjaga biara petir besar agar tidak runtuh. Saat kembali ke tempat asalnya dan duduk di singgasana Rulai, angin seolah membawa kesadaran baru. Di momen itu, ia mengalami pencerahan sejati, menembus batas terakhir Sutra Mahayana Rulai dan mencapai tingkat Brahma. Dari Sakra menuju Brahma adalah lompatan pencerahan sempurna. Di puncak emas biara petir besar, Kinmu menatap Ma Wangxian, orang yang dulu membimbingnya menjadi dewasa. Emosi bercampur dalam dirinya sebelum akhirnya ia memanggilnya kakak senior. Tubuh Rulai yang kini telah mencapai alam Brahma memancarkan kesempurnaan. Tubuh, indera spiritual, dan tatata menyatu, membentuk 20 surga di belakangnya. Di atas teratai, Brahma duduk tenang, dikelilingi para dewa dan Buddha yang memancarkan cahaya suci seperti siang yang abadi. Adik junior, jawab Ma Wangxian lembut. Namun Kinmu merasakan perubahan itu. Ma Wangxian yang dulu kini telah menjadi Rulai, sosok yang harus melepaskan dunia fana dan segala ikatan lama. Tak jauh dari sana, Kripo hadir. Ia mengaku hanya datang untuk menghadiri upacara. Tetapi sebenarnya khawatir akan keselamatan Ma Wangxian. Namun setelah melihat kekuatannya, ia menyadari tak ada lagi yang perlu dilindungi. Meski begitu, hati lamanya sulit diam. Harta di biara petir besar terlalu menggoda. Meski ia menahannya dengan sisa nurani, Kinmu awalnya ingin tinggal beberapa hari. Tetapi malam datang membawa cahaya terang dari arah utara Kingman Pass. Cahaya itu begitu kuat hingga langit tampak terbakar. Pertanda pertempuran besar sedang berlangsung. Di dekatnya terdapat lembah hantu, tempat dua kelelawar putih tinggal. Namun lokasi itu tidak jauh dari biara petir besar. Keesokan harinya, Kinmu berpamitan. Ia membawa kepala desa, Xiongxiu, Kripo, dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Kripo menatap kembali ke puncak Gunung Meru yang bersinar emas, ditemani suara Buddha yang menggema. Dengan suara pelan ia berkata, "Dulu aku mengenalnya sebagai Divine Constable Ma. Dia hampir menangkapku." Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Mengenang masa kecilnya sebagai yatim piatu yang mencuri demi bertahan hidup, ia pernah ditangkap seorang polisi tua yang tidak menghukumnya, melainkan membimbingnya menjadi orang yang lebih baik seperti seorang ayah baginya. Polisi tua itu adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki, ucap Kripo lirih. Tapi dia akhirnya mati melindungiku. Malam itu, masa lalunya dihancurkan bersama rumah dan tubuh sang polisi tua. Sejak saat itu, ia hidup sebagai pencuri melintasi dunia, mencuri dari sekte, tanah suci, hingga medan perang. Ia dikenal sebagai pencuri, namun di dalam dirinya, ia masih berharap bisa kembali menjadi orang baik. Hanya saja, jalan itu sudah terlalu jauh. Kepala desa yang mendengar kisah itu berkata tenang, Ma Wangxian tidak akan selamanya menjadi Buddha. Suatu hari, ia akan menanggalkan jubahnya dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Kripo menatap langit lama sekali. Aku berharap begitu. Kinmu pun berbisik, dia pasti akan kembali. Perjalanan berlanjut. Kinmu juga membantu menyembuhkan racun dalam tubuh Xiongxiu dan memberinya beberapa pil roh untuk memulihkan vitalitasnya. Akhirnya, mereka tiba di lembah hantu. Dua kelelawar putih muncul dan
berpamitan di tepi jurang. Kalp-kalp, datanglah bermain kalau ada waktu. Kami tidak akan memakanmu, teriak mereka. Kinmu tertawa dan melambaikan tangan. Salah satu kelelawar berseru riang, kalau begitu kita bangunkan leluhur dan minta mereka melahirkan lebih banyak anak agar kita bisa berkembang biak. Yang lain menjawab, tapi kalau leluhur itu laki-laki bagaimana? Diam. Kelompok itu tertawa sebelum berpisah. Namun tak lama kemudian, mereka tiba di medan perang yang luas. Hutan di zona lidah babek telah rata menjadi tanah perang sejauh ribuan mil. Dua kekaisaran besar, Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kekaisaran di Barbar sedang bertempur dalam skala yang mengerikan. Puluhan ribu prajurit bertempur di darat, di udara, dan di atas binatang raksasa. Kapal perang melayang di langit, meriam menembakkan cahaya penghancur, dan formasi seni surgawi saling bertabrakan. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat memenuhi medan perang seperti neraka hidup. Kinmu untuk pertama kalinya menyaksikan perang sebesar ini. Hatinya bergetar, ini adalah dunia di mana manusia saling membunuh tanpa batas. Yong Xiu yang masih lemah bertanya pelan, bagaimana kita bisa melewati tempat seperti ini? Di medan perang itu, bahkan praktisi tingkat tinggi pun bisa mati seketika oleh formasi militer yang terus berubah. Kepala desa yang berada di keranjang ramuan tersenyum. Berjalan saja, Moore. Kau sudah menguasai pedang pendiri Kaisar Lautan Darah, bukan? Gunakan itu. Saat Kinmo mengangguk, cahaya pedang meledak dari dirinya. Dalam sekejap, seluruh medan perang di depan dua celah gunung diselimuti lautan cahaya pedang. Semua pasukan membeku, tak berani bergerak sedikit pun. Satu langkah berarti kematian. Di atas tembok Kingman Pass, seorang pria paruh baya muncul dan menatap pemandangan itu. Seorang ahli telah datang, katanya pelan. Para prajurit di sekitarnya langsung memberi hormat. Pengajar kerajaan,